Halo, shalom bagi kita semua. Adapun kami di sini mahasiswa IAKN Negeri Tarutung. Adapun video ini kami buat yaitu untuk persyaratan penilaian ujian akhir semester Sejarah Gereja Indonesia dengan saya sendiri, yaitu bernama Pak Elizabeth Panjaitan dengan NIM 1604 11 6531. Halo, perkenalkan nama saya Carolina Santika. Saya Prodipak di IAKN Tarutung. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Adapun saya di sini akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Sejarah Gereja GKPI Pusat Pematang Siantar. Sebelum saya melanjut ke pembahasannya, saya akan membacakan gambarannya seperti apa. Baiklah. Gereja Kristen Protestan Indonesia atau yang disingkat dengan GKPI adalah sebuah organisasi gereja Kristen Protestan di Indonesia yang bermula dari Provinsi Sumatera Utara. Gereja ini adalah salah satu anggota resmi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau disebut PGI. Kantor pusat GKPI berkedudukan di Jalan Kapten MH Sitorus nomor 13 Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia. Jemaat-jemaat GKPI tersebar di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Pada umumnya, gereja-gereja di Indonesia mempunyai asal-usul dari barat melalui para misionaris yang diutus untuk mengabarkan Injil ke Indonesia, seperti Lembaga Pekabaran Injil Rheinische Mission Gesellschaft atau disebut dengan RMG dari Jerman yang mengutus Nommensen ke Tanah Batak, yang kemudian dikenal dengan julukan Rasul Batak dan diberi gelar Opu atau Nenek. Namun Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI secara organisator tidak mempunyai hubungan dan urusan dengan sejumlah lembaga pekabaran Injil dari barat tersebut. Ia tidak mempunyai basis di barat, melainkan lahir sesuai dengan konteks pergumulannya akibat skisma Kuria Kristen Batak Protestan atau AKBP di kota Pematang Siantar. Oleh karena itu, berbicara mengenai sejarah kelahiran GKPI, hal itu tidak dapat lepaskan dari institusi HKBP dari mana ia lahir. Pada dasarnya, GPI mempunyai tugas yang sama dengan gereja-gereja lain, yaitu untuk mengemban dan mewujudkan misi Yesus Kristus di dalam pengutusannya. Dalam rangka memenuhi tugas panggilan tersebut, tentunya GKPI akan mengalami benturan-benturan. Salah satu dari benturan-benturan tersebut, timbulnya perpecahan dalam tubuh GKPI sendiri, di mana perpecahan itu secara tidak langsung akan menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Demikianlah perkenalan dari gereja GKPI. Saya akan masuk ke dalam sejarahnya. Sejarah Gereja GKPI Pusat Pematang Siantar. GKPI adalah gereja yang memisahkan diri dari Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP karena adanya keinginan untuk pembaharuan di tubuh gereja HKBP pada waktu itu. Awal tahun 1960-an, untuk tujuan pembaruan itu dibentuklah Dewan Patotahon atau Dewan Pembaharu. Namun kesepakatan tidak dapat dicapai sehingga perbedaan pendapat atau perselisihan
antara lain berkaitan dengan hubungan gereja HKBP dengan Universitas Nommensen. Pertikaian memuncak dalam rapat atau sinode khusus yang dilangsungkan di Parapat, Sumatera Utara pada tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 1964. Sebagian peserta sinode mengundurkan diri, lalu bersama sebagian jemaat HKBP mendirikan gereja baru pada tanggal 30 Agustus 1964 di Pematang Siantar dan mengangkat pendeta Dr. Andar Lumban Tobing, seorang dosen dan ketua atau rektor di Universitas HKBP Nommensen sebagai pimpinan disebut Kristenannya. Di samping itu, kemelut politik di dalam negeri tengah menghadang juga adanya ancaman komunisme dan pencarian bentuk ideologi negara. Pergulatan politik nasional ikut menambah persoalan warga jemaat. Di sekitar tahun 1962, konflik internal HKBP cukup riskan dan menggoyang keutuhannya, di mana kekurangserasian sesama pengerja memuncak. Beberapa pendeta merasa kurang puas atas pelayanan, pengelolaan, dan kepemimpinan gereja yang dinilai kurang beres. Berbagai wadah dibentuk untuk mengatasi persoalan, namun tidak dapat diselesaikan dan akibatnya terjadi pro kontra. Namun yang perlu dicermati ialah bahwa konflik itu bukanlah karena faktor teologis. Menurut berbagai kalangan banyak hal yang mengakibatkannya. Setelah diteliti, akar persoalan muncul ketika seorang warga jemaat biasa, pengusaha besar, memegang jabatan struktural di majelis pusat. Hal itu menimbulkan kekecewaan. Baiklah, bagian C. GKPI dibentuk dan diproklamasikan. Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 14 Agustus 1964 yang melarang pembentukan organisasi atau lembaga yang bertentangan dengan HKBP atau lembaga yang bertentangan dengan peraturan HKBP tidak menyurutkan gerakan yang sudah semakin marak pelayan HKBP. Mereka tidak bersedia lagi berada di bawah kepemimpinan pucuk pimpinan HKBP. Pada tanggal 15 Agustus 1964, sejumlah warga dan pelayanan yang sudah menyatakan diri memisahkan diri dari HKBP berhimpun di Pematang Siantar dan sepakat untuk membentuk organisasi gereja yang baru tanpa sempat berkomunikasi dengan mereka yang ada di Medan. Kemudian mereka berkumpul di Pematang Siantar dan berkumpul di rumah Dr. Andar L. Tobing atau Rektor Universitas HKBP yang dituduh korupsi, dan Dr. Sultan M. Hutagalung sekaligus meminta pendapat dari kedua tokoh ini mengenai rencana pembentukan organisasi gereja yang baru. Mereka sepakat untuk memberi nama gereja ini yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI. Ini dikukuhkan dengan sebuah doa di rumah pendeta Dr. Andar Lumban Tobing pada 16 Agustus. Sehari sebelum peresmian, yakni pada tanggal bersejarah Hari Reformasi, tanggal 31 Oktober, diadakan musyawarah pertama GKPI, belum disebut Sinode Am, yang dihadiri oleh utusan dari 35 jemaat, sudah terbentuk selama 2 bulan pertama itu. Baiklah, bagian yang kedua yaitu peraturan rumah tangga di gereja GKPI Pusat Pematang Siantar. Tertulis dalam bab 1 mengenai jemaat, pasal 1, jemaat dan anggota jemaat. Pertama, jemaat adalah wujud persekutuan, kesaksian pelayanan, dan kesaksian anggota-anggota GKPI di suatu tempat di mana firman Tuhan diberitakan dan sakramen dilayankan. Yang kedua, anggota GKPI adalah mereka yang telah dibaptis dan terdaftar sebagai anggota jemaat GKPI dalam buku induk jemaat yang terdiri dari anggota baptis adalah yang telah dibaptis tetapi belum sidih. Yang bagian B,
Anggota CD adalah yang telah dibaptis dan telah CD. C. Anggota bimbingan. Yang ketiga, keanggotaan seseorang dalam suatu gereja GKPI berhenti oleh karena mengundurkan diri, meninggal dunia, beralih kepercayaan, pindah ke jemaat lain. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam peraturan GKPI. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Emelpa Elizabeth Panjaitan. Di sini saya akan membahas tentang tata gereja di GKPI Pusat Pemantang Siantar. Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI sebagai badan gerejawi terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia nomor D4B2SK0166 tanggal 15 November 1966. GKPI adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Kristus dan Juru Selamat dunia, dan merupakan bagian dari tubuh Kristus yang tersebar di atas bumi, yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam suatu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah dunia. Dalam melaksanakan rencananya terhadap dunia, yakni supaya kasih, sukacita, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera berlaku dalam seluruh ciptaannya. Gereja Kristen Protestan Indonesia adalah badan gerejawi di Indonesia sebagai satu sinode lahir dan terdiri dilandasi oleh kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, serta didorong oleh kerinduan untuk ikut melaksanakan misi Allah di dunia dalam tugas panggilan imamat orang percaya, terdapat di 1 Petrus 2 ayat 9. Tata gereja GKPI ini hidup dari firman Allah untuk pelayanan gereja, agar gereja hidup dari iman, harap, dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Dinamika tata gereja ini terletak pada jiwa kasih Yesus Kristus yang tersimpul di dalam kata dan kalimat maupun tata susunannya. Itulah yang mendorong dan menggerakkan seluruh kehidupan dan pelayanannya. Kasih, kebenaran, dan aturan yang ada dalam Alkitab menjadi sumber yang utama dan dasar ukuran penafsiran tata gereja ini. Selanjutnya, pemimpin Sinode Gereja GKPI Pusat Pemantang Siantar, Bishop GKPI periode 2015 sampai 2020, yaitu Pendeta Oloan Pasaribu MTH. Sekretaris Jenderal GKPI periode 2015 sampai 2020, yaitu Pendeta Ro Sininta Huta Barat MTH. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami ini yaitu kelahiran dan keberadaan GKPI tidak lepas dari kehadiran dan perkembangan kekristenan di Indonesia, terutama di Tanah Batak, maupun dari namanya GKPI bukanlah gereja Batak. Namun, dari latar belakang kelahiran dan dalam proses perkembangannya, GKPI sangat syarat diwarnai kebatakan dan kekristenan Batak. Proses kedatangan kekristenan di Tanah Batak sejak awal abad ke-19 juga dipahami dan dihayati GKPI sebagai bagian dari sejarah kemunculannya. Berbagai peristiwa dan realitas yang menjadi latar belakang dan konteks kemunculan dan perkembangan GKPI ini patut kita perhatikan dan hargai, karena GKPI tidak lahir di ruang hampa. Berbagai unsur positif maupun negatif yang terdapat atau berasal dari masa lalu ikut mewarnai keberadaan dan perkembangan GKPI. Bila kemudian di dalam perkembangan yang positif yang menghasilkan kemajuan maupun gejolak dan kemelut yang menimbulkan kemunduran, semua itu bukanlah hal yang tiba-tiba, tidak kebetulan, tetapi ada kesinambungan dan pewarisan nilai-nilai. Begitulah
tata gereja di GKPI Pusat Pematang Siantar. Ya, demikianlah hasil diskusi dan pemaparan kami. Semoga bermanfaat bagi semua yang menyaksikan video kami ini. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Shalom.